Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang Ibu ucapkan di pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Jadi melanjutkan materi sebelum UTS. Nah, untuk nilai UTS atau hasilnya itu Ibu akan bagikan nanti ke wali kelas masing-masing. Ya. Nah, baik. Untuk pertemuan hari ini, jadi kita akan membahas atau melanjutkan materi bab 3. Kalau minggu lalu itu sebelum UTS kita membahas mengenai tentang pengertian definisi atau definisi dari teks editorial. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, untuk hari ini sebelum kita lanjut, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa bersama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini silahkan persiapkan diri terlebih dahulu, baik itu dari alat-alat tulis, nanti ada beberapa hal yang penting silahkan dicatat, kemudian kalau kalian mau menyimak terlebih dahulu, Ibu persilahkan. Nah, untuk hari ini, sebelum kita lanjut, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah pembelajaran berlangsung, Ibu Ili berharap siswa mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial yang terdapat atau yang digunakan untuk menyusun sebuah teks editorial. Kemudian yang terakhir itu siswa juga mampu menyusun atau membuat sebuah teks editorial sesuai dengan struktur atau kaidah kebahasaan yang sudah diajarkan. Baiklah, kita lanjut sekarang ke pembahasan. Next. Nah, untuk materi 3.5 yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, kaidah yang digunakan untuk menyusun teks editorial. Yang pertama, terdapat kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu adalah kalimat utama. Jadi, kalimat utama merupakan kalimat yang mewakili gagasan utama dalam suatu paragraf. Nah, seperti kita ketahui, setiap paragraf itu kan pasti terdiri dari kumpulan beberapa kalimat, di mana di sebuah paragraf itu terdapat gagasan utama atau ide pokok. Ide pokoknya itu bisa terdapat di depan paragraf atau awal kalimat, bisa juga di akhir, bahkan di campuran dalam satu paragraf itu ada di awal dan ada di akhir. Ingat ya, deduktif dan induktif. Deduktifnya di depan, induktifnya di belakang atau di akhir paragraf. Nah, yang kedua yaitu kaidah bahasa yang digunakan dalam menyusun teks editorial menggunakan adverbia frekuensi. Nah, adverbia frekuensi adalah keterangan yang menunjukkan intensitas kegiatan seperti kata sering, kadang-kadang, jarang, kerap, selalu, biasanya, sebagian besar, waktu, dan bentuk kata keterangan lainnya yang sejenis. Nah, jadi nanti pada saat kalian membuat atau menyusun sebuah teks editorial, kata-kata yang sering kalian gunakan atau kata keterangan yang sering kalian gunakan itu ada kadang-kadang, kemudian sering, jarang, kerap kali gitu. Mungkin kalian pernah dengar kerap kali atau selalu, biasanya gitu. Baik, sekarang kita lanjut yang ketiga. Nah, kaidah bahasa yang ketiga dalam penyusunan teks editorial yaitu menggunakan konjungsi untuk menata argumentasi pendapat ya atau ide-ide kita. Yaitu maksudnya konjungsi menunjukkan urutan dari sebuah peristiwa pertama, kedua, kemudian berikutnya. Jadi yang namanya argumentasi atau pendapat dari seseorang itu kan banyak dalam sebuah teks editorial itu makanya dinamakan editorial. Jadi diedit karena banyak argumentasi, banyak pendapat yang masuk. Kemudian konjungsi yang sering digunakan itu yang pertama bla bla bla, kedua ini kemudian lalu gitu contohnya. Jadi sampai dari awal sampai akhir itu yang biasa digunakannya itu adalah konjungsi, urutan dari sebuah peristiwa itu. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Tadi berargumentasi sudah, bla 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 menggunakan konjungsi kemudian atau kedua, pertama, kedua, kemudian yang menggunakan sebuah peristiwa atau urutan.
Nah, sekarang menggunakan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Nah, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat pendapat atau argumentasi seseorang untuk menyusun teks editorial itu adalah konjungsi ini digunakan untuk menunjukkan tambahan argumen dari argumen sebelumnya. Konjungsi yang bisa digunakan, yang biasa digunakan antara lain, bahkan, selain itu, dan lagi pula, justru. Contoh misalnya, kita berpendapat, saya berpendapat bahwa COVID-19 ini akan tidak berhenti karena bla 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 bla, kemudian kalian lanjutkan, selain itu, boleh, lagi pula, justru, di samping itu, jadi masih banyak ada konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Jadi tidak satu argumentasi, jadi banyak. Nah, untuk memperbanyak atau memperkuat argumentasi yang kita tuangkan atau yang kita katakan atau yang kita keluarkan itu dengan cara menggunakan konjungsi seperti berikut, yaitu bahkan, selain itu, lagi pula, justru, di samping itu. Kemudian yang kelima, menggunakan konjungsi yang menyatakan harapan. Nah, tadi konjungsi memperkuat argumen udah. Sekarang konjungsi menyatakan harapan. Konjungsi ini terdiri dari atas dua bagian kalimat. Kalimat pertama berisi pernyataan, sedangkan kalimat kedua berisi tujuan dan harapan. Jadi apa pernyataan kalian, apa argumen kalian, kemudian kalimat kedua tujuannya apa, harapannya apa, gitu. Jadi ada tujuan. Ya seperti kita ketahui kalau tidak ada tujuan itu hampa ya, seolah percuma. Jadi harus ada tujuan agar menyertakan atau mendapatkan sesuatu hasil atau yang memang sesuai dengan harapan. Gitu. Kita lanjut yang keenam. Nah, poin yang 6, ini kaidah bahasa dalam menyusun teks editorial itu akan kaya akan kosakata. Nah, yang namanya editorial di pengeditan itu jadi kita harus memang bergelut dengan konjungsi, kalau nggak konjungsi argumen, kemudian kalau nggak argumen ya udah kosakata gitu. Bagaimana caranya teks editorial kita ini memang sempurna gitu. Jadi para pembaca bahkan pendengar pun tidak bisa menemukan kesalahan kata-kata, bahkan penulisan seperti itu. Nah, yang pertama kaya akan kosakata. Dalam teks editorial biasanya banyak kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kata dianalogika, subsidi, romantisisme, mancakrida. Nah, seperti itu. Jadi tidak istilahnya di teks editorial tuh akan diselipkan kata-kata yang memang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, menggunakan material, relasional, dan mental. Verba material, nah mohon maaf di sini harus konsentrasi ya. Verba material adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, seperti berlari, mencuci, ya itu menandakan verba, kata kerja. Jadi melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan, berlari, melakukan aktivitas mencuci, itu namanya verba material. Kemudian kalau verba relasional adalah verba yang menunjukkan hubungan token, identifikasi, dan nilai. Contoh misalnya, ayah adalah kepala keluarga. Ini contoh kalimat, ayah adalah kepala keluarga. Nah, yang menjadi token di sana adalah ayah. Jadi sebagai subjek atau yang melakukan suatu pekerjaan. Kemudian itu adalah verba relasional identifikasi. Kemudian kalau kepala keluarganya itu adalah nilai. Kemudian selain verba material, kemudian verba relasional, ada lagi satu yaitu verba mental. Verba mental ini adalah verba yang menerangkan persepsi, yaitu melihat, merasa, dan verba afeksi, yaitu suka, khawatir, dan verba kognisi itu ada berpikir, mengerti. Ini. Jadi ada 3 ya, verba mental, kemudian ada
verba afeksi dan ada juga verba kognisi. Kalau yang verba mental itu contohnya seperti melihat, merasa, jadi melakukan sesuatu. Kalau verba afeksi itu suka, khawatir, yaitu lebih ke suasana. Kemudian kalau verba kognisi itu berpikir, mengerti. Jadi kognitif, kognisi jadi berpikir, pengetahuan atau mengerti. Jadi memang antara verba mental dengan verba kognisi ini agak susah dibandingkan ya, karena sama-sama melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan, contohnya seperti berpikir, melihat gitu. Jadi Ibu sarankan caranya membedakan, kalau verba mental itu cari kata yang memang awalannya melihat, memandang, merasa, membaca gitu, mencuci, mohon maaf. Kemudian kalau verba kognisi itu mungkin lebih ke yang memang fokus tentang sesuatu, yaitu berpikir yang akan menemukan sebuah hasil gitu, kemudian sudah mengerti gitu, memahami gitu. Nah, baik, mungkin itu kaidah kebahasaan teks editorial ya. Nah, baiklah anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini khusus kita membahas mengenai tentang kaidah kebahasaan teks editorial, yaitu tadi kita sudah bahas. Jadi mungkin di dalam teks editorial ini dominan yang kita bahas itulah kosakata, kemudian konjungsi-konjungsi, kemudian bagaimana caranya seorang penulis atau editor yaitu membuat sebuah teks atau teks editorial yang memang dari segi penulisan atau teknik penulisan itu tidak ada yang salah sama sekali pada saat membuat teks editorial seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, sesuai tadi tujuan pembelajaran kita, selesai pembelajaran ini, Ibu harap kalian mampu menganalisis atau memahami apa itu definisi dari teks editorial, kemudian yang kedua struktur teks editorial, kemudian yang ketiga itu ada menganalisis unsur-unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks editorial itu apa saja yang sudah baru bahas tadi. Kemudian yang terakhir, Ibu berharap kalian mampu membuat sebuah teks editorial nanti sesuai dengan struktur kaidah bahasa yang sudah diajarkan. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Namun untuk lebih lengkapnya ya, mohon maaf, lebih lengkapnya kalian itu bisa meminjam buku di perpustakaan. Nah, bukunya yang ini, mohon maaf, yang ini. Jadi buku Bahasa Indonesia kelas 3 atau kelas 12 ini bisa pinjam di perpustakaan, karena PowerPoint-nya modul yang Ibu buat ini kan hanya ringkasan atau yang penting-pentingnya aja. Jadi lebih lengkapnya di sini. Di sini juga setelah materi, selain materi per bab itu ada contoh-contoh soal, kisi-kisi soal. Jadi soalnya itu berupa pilihan ganda, isian, esai, itu bekal kalian atau panduan untuk nanti UAS atau ulangan akhir semester, itu bisa dipinjam. Ya, teknisnya seperti apa silahkan langsung ke petugas perpustakaan. Nah, baiklah anak-anak, seperti biasa di akhir pembelajaran Ibu berbagi goresan tangan sedikit, yaitu tanpa sasaran, mohon maaf, tanpa sasaran dan rencana Anda seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Ini menurut Fischhoff-Darson. Nah, di sini jadi setiap melakukan sesuatu, Ibu harap kalian memiliki sasaran dan tujuan terlebih dahulu agar pada saat melakukan dari awal sampai akhir yang memang mendapatkan hasil. Baiklah anak-anak, terima kasih. Sekian dan Ibu ucapkan Om Santi, 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 Om. Dadah! Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sarang he!